Mbak Fula sudah bersama saya di sini. Selamat sore Mbak Fula. Sore. Saya pegang tangannya itu kayak merasakan aura-aura kali jaga di sini. Tapi kalau nggak salah benar ya Mbak Fula di UIN dulu ya? Iya betul, kan adik kelas. Ya. Jadi adik kelas yang jadi narasumber. Sekarang saya hostnya. Mbak Fula dulu di mana? Di UIN di mana? Di jurusan KPI. KPI itu Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi Penyiaran Islam. Itu S1-nya ya? S1. S1-nya. Tapi kalau ngelihat Mbak Fula ini kayaknya nggak hanya sekedar di kelas lah ya. Benar nggak sih? Iya benar. Ya, maksudnya kayak, atau malah justru kayak kebanyakan di luar kelas. S1 kebanyakan di luar kelas sih. Okay. Ya, tapi ya nggak sampai ngelanggar minimum absensi lah. Minimum absensi. 70%. Iya 70% ya, aku baru ingat itu ya. Udah lupa aku. Berapa tahun emang? Aduh, S1 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun masih standar lah ya. Maksudnya ukuran aktivis masih ini. Enggak, bener enggak kalau aku sapa sebagai aktivis? Ya, boleh deh. Aku pernah baca di KR itu kalau nggak salah 2017 ya. Maksudnya Mbak Fula ini juga aktif ngomongin soal perempuan. Iya, ya nggak sih? 2017, 18. Makanya apa di kelas KPI nggak ada tentang itu, sehingga harus di luar. Ya, justru sebenarnya berangkatnya itu dari KPI. Gitu kan ada mata kuliah psikologi komunikasi. Oh iya. Dan kebetulan dosennya itu di awal-awal, karena dosen ini memang punya perspektif soal perempuan kayak gitu. Jadi kayak justru di awal-awal beliau yang membawa kelas itu ke lebih banyak lah, karena psikologi komunikasi kan juga ngomongin komunikasi asertif dan sebagainya. Jadi kayak dari dosen itu bermula. Oke, dari dosen itu. Memang selalu ada orang yang jadi jadi ilham ya. Iya. Ya enggak sih? Berarti Mbak Fula menasbihkan ilhammu itu kepada dosen itu? Iya, enggak juga ya. Cuman justru menariknya adalah pada saat itu kebetulan Bu dosen ini itu sebelum, jadi pertemuan pertama di kelas psikologi komunikasi itu survei gitu. Survei soal apa ya, pada saat itu kayak perspektif gender lah ya mungkin bahasanya. Perspektif gender di mahasiswa yang ambil psikologi komunikasi. Jadi ada yang konservatif, moderat, maksudnya gimana tuh konservatif, moderat? Ukuran melihat kesetaraan gitu. Ukuran melihat kesetaraan gender. Konservatif, moderat, terus yang progresif. Di awal survei itu justru aku konservatif. Oh, itu di kelas. Lalu kemudian si dosen itu ngasih survei di pertemuan pertama. Lalu setelah sampean dikatakan sebagai konservatif tuh gimana? Terus ya masih sangat-sangat apa ya? Gak terpukul kan? Enggak sih, cuma gimana? Mungkin kayak habis itu kan 1 semester. 1 semester dosen tersebut mengajarkan psikologi komunikasi yang disisipin survei sampai itu. Soal-soal nilai-nilai kesetaraan gender gitu. Jadi di akhir semester ketika dilakukan survei lagi, dari yang awalnya mentok kanan gitu kan, akhirnya jadi mentok kiri gitu. Enggak ini ya, maksudnya memang nggak sulit menemukan mahasiswa UIN yang mengatakan dari mentok kanan ke mentok kiri. Lalu di perjalanannya pasti di tengah-tengah gitu-gitu. Balik lagi. Nah, kalau misalnya di kampus atau kemudian di kelas itu menemukan satu rangsangan untuk menguatkan atau kemudian melakukan perluasan terhadap gender atau kemudian nilai-nilai sosial yang lain. Nah, tadi aku mau nanya, yang di luar kelas itu di mana untuk koheren nggak? Maksudnya nyambung nggak dengan yang diinginkan Mbak Fula itu sebenarnya di kelas? Ya, kalau dibilang nyambung enggak ya, karena kan KPI itu sebenarnya outputnya antara jadi jurnalistik gitu atau broadcast kan. Pada saat itu aku juga ngambilnya jurnalistik. Oke. Gitu, tapi akhirnya tidak terlalu. Di arena aktif juga kan kayaknya? Bukan arena sih, rektor ya.
Retor. Oh iya, aku pernah dengar itu juga. Masih ini ya, masih aktif sekarang ya? Masih. Ya, oke. Ini berarti salah satu ininya ya, apa pegiat retor. Retor. Iya, oke. jadi Apa di luar itu aktif di mana? Di organisasi, bukan di organisasi maksudnya kayak mungkin kayak semacam komunitas penelitian atau apa gitu. banyak sih ya. Oh banyak ya. Ya ini nih. Cuman masalahnya nggak ada yang istiqomah. Oke, yang nggak istiqomah nggak usah disebut aja lah, maksudnya. Ya, Khawatir ada yang tersinggung aja. Iya, Ya. karena ya maksudnya kalau awal-awal di UIN itu kan kita pasti berangkat dari siapa yang muncul pertama di ospek, Iya. ospek kan. Gitu. Cuman memang tidak terlalu melanjutkan di situ gitu, tapi akhirnya lebih memilih yang fokus di gerakan perempuan, ngebangun komunitas sendiri. Kalau di UIN di mana itu? Di UIN ada nggak itu? Nggak ada sih, kita Nggak ada lebih kolektif satu kota Yogyakarta, Oh, jadi beragam, iya. nggak cuma dari Beragam, UIN. ya. Beragam. Oke, dan sekarang Mbak Fula udah lulus ya di UI ya? Sudah. Di UI ngambil apa? Ilmu Linear nggak? politik. Oh, Tidak. Nggak juga ya. Tapi ya bisa disambung-sambungin juga sih, misalnya kayak komunikasi politik. Iya, karena skripsi aku itu awalnya mau ngambil komunikasi politik. Oke, terus? Terus karena ada kendala risetnya, waktu itu masih belum tahu kan kalau riset itu harusnya kita mengukur kemampuan. Iya, oke. Tapi ternyata saya tidak mampu menemui narasumbernya. Akhirnya switch ganti ke riset yang studi literatur soal perempuan dan terorisme, tapi dari perspektif jurnalistiknya. Perspektif jurnalistiknya. Iya. Itu ngambil di pemberitaan. Atau gimana? Oke, kayak framing gitu Iya, ya, misalnya betul. framing media terhadap terorisme gitu kan. Lalu terus kemudian yang S2 gimana? Itu kan skripsi kan ya tadi ya? Iya, tadi skripsi dari situ kan. Nah, jadi sebenarnya ketertarikan ke politik itu sudah terbangun ketika di Jogja. Ya masih di UIN pasti tertarik. Jangan. Ya lanjut. Selepas lulus itu kan sempat kerja di NGO. NGO di Jogja waktu itu masih. Di programnya di Jogja. Di Jogja. Tapi sebenarnya kantornya itu office-nya di Jakarta. Oke, di Jakarta. Dan kebetulan NGO tersebut itu mengerjakan program Jadi perempuan, kita berusaha meningkatkan perspektif perempuan di salah satu desa di Yogyakarta di Jogja. Untuk bisa terlibat aktif di perpolitikan khususnya di tingkat desa agar bisa masuk ke dalam struktur desa ataupun perempuan-perempuan ini yang terbangun secara komunitas itu bisa memunculkan program-program dari mereka tersendiri untuk perempuan-perempuan di desa itu. Artinya kayak semacam membuka akses buat perempuan dalam politik gak sih? Iya, Mungkin kayak gitu cuma ya. levelnya desa. Ya. Itu memang cuma ada satu desa atau kemudian ada objek yang lain atau gimana? Sebenarnya gitu? Ada 3 desa dari 3 satu desa. Kecamatan. Itu di Jogja semua? Kita diplot per tim kan. Aku pegang satu desa. Pegang satu desa. Gitu. Itu memang apa kira-kira bayangan imajinasi ketika Mbak Fula ke sana itu, apa kemudian memang ingin mendorong perempuan terlibat dalam politik kah atau kayak gimana kah, atau kemudian ada pemberdayaan perempuan yang lain atau gimana? Iya, karena aku sampai hari ini tuh masih menganut personal is political. Oke. Gitu. Jadi segala hal yang mungkin kita menilainya itu hal yang sangat personal gitu. Misalkan kayak sebatas urusan makan gitu kan. Itu kan sangat personal. Iya, gitu. Sangat privasi. Tapi itu sebenarnya adalah bisa diatur dari politik, termasuk masalah perempuan. Iya. Apa contohnya coba? Jadi kayak pada saat itu kenapa akhirnya aku mengerjakan program itu ya. Jadi di desa tersebut itu sebenarnya di level 1 kecamatan mayoritas itu masih banyak kasus pernikahan dini. Anak. Pernikahan anak justru. Pernikahan anak kayak itu masih belum 18 tahun itu sudah menikah gitu. Jogja ya. Iya, di Jogja perbatasan Magelang sana. Iya. Dan itu sangat banyak. Terus juga kasus stunting kayak gitu. Nah, sebenarnya kan kita melihat dana desa itu kan 2019 pada saat itu aku mengerjakan program tersebut tuh mulai dari 2019. Itu kan cukup besar ya. Oke. Gitu. Nah, tapi di kecamatan tersebut itu tidak ada anggaran dari dana desa untuk program perempuan. Sementara ada kasus tersebut. Oh iya. Kasus stunting. Jadi kayak aku menemukan banyak banget
anak kecil yang stunting itu rumahnya beneran yang lembab, bahkan belum ada karpet mungkin. Tehel. Oh iya. Ubin. Bahkan ada yang masih tanah. Masih gitu. tanah. Terus gitu. akses jalan dari rumah ke puskesmas itu jalannya tuh masih batu. Oke. Tapi dana desa itu sudah ada di situ. Sudah ada. Di desa itu sudah ada. Okay. Nah, dari masalah tersebut terus secara pemerintahan desa punya akses sebenarnya kan. Nah, kita mendorong agar adalah gitu dari dana desa ini itu ada untuk program-program yang ke perempuannya. Intinya ketika Mbak Fula datang ke sana, mungkin Mbak Fula melihat belum ada keberpihakan terhadap kelompok perempuan dan lalu kemudian pemberdayaan perempuan, termasuk juga kemudian stunting mungkin. Iya, salah satunya pada saat itu udah mengerjakan masalah-masalah stunting. Sebelum dari sekarang rame ya. Iya, alhamdulillah sebenarnya. Itu gimana setelah itu penelitian ya di situ atau gimana? Ya, penelitian itu hanya sebagai baseline sebelum mengerjakan program. Kemudian 3 tahun berjalan di situ. Terus apa berhasil atau gimana? Iya, alhamdulillah di akhir program meski aku di situ nggak sampai selesai, hanya 1 tahun terus pindah di kantor yang Jakarta gitu. Terus tapi teman-teman yang lain melanjutkan program tersebut itu ya akhirnya ada kalau tingkat desa itu perdes ya, peraturan desa gitu yang mengatur soal pada akhirnya dia menggelontarkan atau kemudian mengalokasikan anggaran untuk sesuatu yang sebelumnya sama Mbak Fula ini dianggap tidak berpihak. Iya. Oke. Itu waktu Mbak sudah di Jakarta, sudah S2 itu? Belum. Jeda, masih lagi jeda. Oke. Nganggurnya akademik juga ya. Dia melakukan penelitian ya. Iya. Iya. Kalau di apa namanya? Strategi Lingkar Nusantara. Itu waktu kuliah atau pas kuliah? Waktu kuliah. Waktu kuliah di UI. Itu apa sih Pak? Lembaga apa itu? Konsultan politik. Konsultan politik ya. Konsultan politik. Ya memang kayaknya Anda memang dilahirkan untuk jadi nggak tahu berkecimpung dalam politik ya. Iya. Darahnya sepertinya memang sudah mengalir. Dan politik emang kemarin milih siapa? Oke, Mbak Fula, aku ingin nanya, maksudnya sampean tadi juga bicara tentang politik, bicara tentang perempuan dan juga pengalaman ya, kemudian yang membentuk diri Anda semakin yakin bahwa kita harus mempunyai keberpihakan terhadap kelompok tanda kutip kelompok rentan waktu itu ya. Aku ingin bertanya lebih ini sih sebenarnya soal politik. Kan kemarin kita bukan baru melaksanakan pemilu tapi baru pencoblosan. Karena sekarang kan masih rame nih, pemilu masih rame nih. Sebenarnya Mbak Fula melihat pemilu 2024 itu seperti apa? Oke. Aku melihat pemilu 2024 itu dari 3 kali pemilu ya yang aku ikutin. Boleh. Itu 2024 yang paling intensitas aku ikutin. Jadi keterlibatannya. Karena sangat menarik dari berbagai level, mulai dari penyelenggara pemilunya. Siap. Kayak ada banyak ini terlepas dari kritik ke penyelenggara pemilu itu pasti ada kan. Gitu. Terlepas dari kritik bagaimana proses penyelenggaraan pemilu. Dari tahun-tahun sebelumnya juga pasti ada. Kan? Gitu. Tapi dari debat itu misalkan debat capres cawapres itu di 2024 ini aku merasakan banyak masyarakat yang cukup tertarik menyimak sampai banyak banget nobar-nobar. Terus benar. Kampanyenya apalagi itu sih yang paling aku menarik adalah kampanye di 2024 ini cukup fresh. Ketimbang tahun 2000. Iya, 2019. Mungkin karena calonnya 3 kali ya? Calonnya 3 dan demografi pemilih mudanya. Artinya memang kalau dikaitkan dengan ini lagi-lagi kayak di data KPU tuh mungkin hampir 52% itu pemilihnya kan kalau nggak salah kaum muda ya. 55. 55 ya. 55% itu pemilihnya kaum muda. Artinya memang harus ada pola-pola kampanye yang adaptif untuk merespon gestur pemilih pemula ini. Iya. Gimana Anda melihat? Aku tidak ingin mengatakan mana yang paling menarik. Tapi menurutku dari pola-pola yang ditampilkan oleh kandidat, mana sebenarnya yang menurut pemilih pemula ini
wah ini cocok, ini gua banget, ini Gen Z banget nih, kayak gitu kan? Iya. Gimana? Anda ada menemukan itu nggak di lapangan? Oke, gimana? Aku sendiri menemukan, tapi dari berbagai sudut pandang ya. Misalkan dari marketing politik di sosial medianya, desainnya itu aku akui itu biru langit itu paling menyentuh pemilih muda gitu, dengan karakteristik yang sekarang lebih banyak menggunakan media sosial kayak gitu. Tapi dari gaya kampanye yang dilakukan secara daratnya nih, secara offline-nya, itu aku paling suka. Ini di aku pribadi gitu, sebagai yang mengamati politik, kalau di udaranya itu biru langit, terus tapi di daratnya aku lebih suka yang desak-desak sama sepet-sepet gitu. Ya mungkin karena itu ada nuansa dialognya yang mungkin. Iya, dan itu kalau misalkan aku amatin di tayangan ulangnya, itu kebanyakan pesertanya memang anak muda. Tapi juga anak muda ya? Iya. Oke. Bahkan ketika aku mencoba melakukan ya namanya konsul politik ya, pasti riset kecil-kecilan, tanyalah sebenarnya ini yang di belakang agenda tersebut itu juga khususnya itu anak-anak muda. Anak-anak muda Jakarta. Gitu. Memang artinya begini, dalam pemilu 2024 ini peran anak muda itu sebenarnya dia tidak hanya sebagai pemilih sebenarnya tapi juga kemudian dia yang menyeting panggung mungkin ya, tanda kutip ya, menyeting citra calon atau apa yang harus dilakukan, kan seperti itu ya? Iya. Oke. Dan itu merata nggak sih seluruh Indonesia? Atau kemudian jangan-jangan apa yang dikatakan Mbak Fula, mohon maaf ya, ini hanya kemudian di daerah-daerah yang itu memang kultur masyarakatnya sudah urban gitu? Iya. Aku sih kayaknya sih belum merata ya. Belum merata. Itu masih ya Jawa. Oke, Jawa. Atau memang ada temuan lain nggak? Maksudnya di Mbak Fula kemarin intens di mana misalnya? Di Kalimantan intens? Kalimantan sebenarnya nggak terlalu intens, tapi ada rekan yang lagi kerja dari kantor. Ada cerita nggak dari sana maksudnya? Kalau masyarakat urban, perkotaan, bahwa kemudian itu sudah tanda kutip Gen Z banget, itu kan pasti sudah mudah diterima. Tapi kalau misalnya kayak di daerah-daerah lain ya, itu bagaimana di sana? Apakah sama atau kemudian ada perbedaan polanya? Ada, aku bisa bilang sih polanya cukup berbeda. Meskipun kita masih berusaha, karena kebetulan yang kemarin kita kerjakan, khususnya yang dari kantor, itu memang rezekinya itu dari caleg-caleg muda gitu kan. Gitu. Dan termasuk yang di Kalimantan masih terbilang muda lah. Masih terbilang berapa? 40 mungkin ya. Bahkan ada satu yang masih under 40 gitu. Nah, karakternya kita mencoba membuat program ataupun narasi visi misi itu fokus ke anak muda. Bahkan sampai kita kan juga melakukan desain apa dan lain sebagainya untuk marketing kita di media sosialnya juga sangat-sangat anak muda. Tapi ketika di darat, ketika door to door itu ya tetap masih gaya-gaya tradisional. Gimana itu maksudnya apa? Kayak masih membawa sosok, membawa tokoh kayak gitu. Terus beneran ya masuk ke door to door itu beneran lebih banyak mendengarkan ibu-ibu. Bahkan aku akui dari beberapa kandidat yang dikerjakan sama kantor aku itu mostly yang jadi relawan bahkan berperan aktif itu ibu-ibu. Bagus nggak menurut Mbak Fula? Mbak Fula kan dari tadi bicara perempuan nih. Iya. Dan ibu sekarang ibu-ibu menjadi mostly. Betul. Bagus sih. Karena gini, konsistennya mereka ketika kita mengkampanyekan orang misalnya. Mengkampanyekan orang sudah kita rekrut lah gitu kan. Jadi relawan, jadi tim gitu. Terus kemudian dia mencari, kita pakai bahasanya sih keluarga binaan. Kita mencoba menjadikan basis pemilih itu ketika canvassing itu pasti dilakukan oleh semua kandidat politik gitu. Kita basis pemilih yang kita canvassing itu kita namakan sebagai keluarga binaan, karena harapannya itu tidak hanya akan selesai ketika selesai pencoblosan gitu. Itu akan terus kita rawat gitu. Nah, justru mereka-mereka yang banyak bisa dibilang tulus ya.
gitu. Dibilang tapi ya tulus, oke, tulus dan Tulus ada rasa-rasa profesionalnya gitu ya. iya, tulus ada rasa profesionalnya. Iya. Itu kebanyakan perempuan, tapi bisa Perempuan. jadi karena memang kebanyakan dari mereka kan tidak bekerja Oke. Itu setiap hari. Sorry, apa namanya? Perempuannya itu udah nikah atau kemudian Ya ibu-ibu kebanyakan udah menikah. Kebanyakan Ya ada ibu-ibu ya? sih yang muda, Yang cuman muda ada. yang melakukan canvassing secara rutin, bahkan bisa dibilang gerak terus setiap Oke. hari, itu yang banyak menghasilkan Suara. Itu kebanyakan Ibu-ibu ya? ibu-ibu. Iya. Tapi lagi-lagi ini harus dicek lagi. Kalau aku melihatnya, karena kan bagaimanapun kebanyakan dari mereka adalah ibu rumah tangga. Oke. Secara jejaring sosialnya lebih Iya. banyak ngumpul Mungkin kan. dari gosip ke gosip, Iya. itu kayaknya ini gitu ya. Lebih banyak ngumpul. Tapi ya bapak-bapak juga ada. Juga Tapi ada, mereka ya. kan biasanya harus baru bisa melakukan ketika udah selesai kerja, pulang kerja atau pas di weekend kayak gitu. Dominannya ibu-ibu. Oke. Itu untuk kalau saya merangkap itu untuk ini ya operasi darat. Operasi ya. daratnya. Nah, aku pengen tahu dong maksudnya untuk operasi Udara. udara. Ini kan lagi asik nih sekarang kita Iya. ngomongin apa namanya meme lalu kemudian algoritma apa dan sebagainya itu kan berbicara tentang politik. Saya juga mendengar kadang-kadang begini Mbak dulu Mbak dikatakan bahwa anak muda itu katanya apolitis. Iya kan, maksudnya pernah dengar ya. Maksud tapi dengan melihat fakta yang sekarang yang Mbak sampaikan tadi itu ternyata memang anak muda juga itu juga mempunyai apa ya keinginan untuk ikut dalam kontestasi politik, entah kemudian itu menjadi caleg bahkan atau kemudian menjadi apalah kandidat atau kemudian justru dia hanya sebagai pemilih. Apa ini memang fenomena yang terjadi atau bagaimana? Maksudnya proses dari yang awalnya dikatakan apolitis tapi sekarang ini. Itu fenomena yang benar-benar terjadi atau gimana itu? Enggak sih. Enggak Kalau ya? dibilang fenomena itu juga enggak. Kita Oke. enggak bisa memungkiri bahwa demografi hari ini lagi didominasi sama Iya, orang muda iya. kan gitu. Nah, mungkin di yang 2024 ini itu peran media sosial Oke. itu sangat Mengkonstruksi anak muda itu ya. mengkonstruksi anak muda. Oke. Dan mau nggak mau kelompok aku masih percaya ini yang membuat sebenarnya kita yang memiliki privilege Iya. gitu kan. Kita yang memiliki privilege yang tahu nih bagaimana psikologi anak muda hari ini gitu ketika bermain media sosial itu seperti apa. Itu akhirnya politik itu mengemas gitu. Iya. Membangun citra. Membangun cerita gitu kan untuk agar anak-anak muda yang lebih banyak lihat TikTok ataupun Twitter atau lain sebagainya itu tertarik dengan pembicaraan politik. Gitu. Makanya dan ini tidak hanya anak-anak muda yang sebagai pemilih saja Oke. gitu, tapi kan banyak anak-anak muda yang kemudian membangun narasi-narasi dari perspektif bahwa menjadi pemilih itu harus kritis. Iya. Makanya banyak banget tuh komunitas-komunitas anak muda kemarin yang mencoba membuat forum-forum Iya, gitu. iya. Meskipun ini sepertinya ya masih banyak di urban kan gitu. Forum-forum Oke. Masih di forum-forum masyarakat kota diskusi ya? ya masyarakat kota, forum-forum diskusi menghadirkan caleg-caleg ataupun bahkan menghadirkan ada nggak ya menghadirkan pasangan capres-cawapres, tapi yang kebanyakan aku temui sih khususnya di Jakarta itu menghadirkan caleg-caleg untuk berdebat, untuk menyampaikan gagasan. Itu dibuat juga sama anak-anak muda melalui gerakan-gerakan komunitasnya, dan itu ada risetnya. Iya. Dari narasi salah satunya itu bareng sama IDN Times kalau tidak salah, itu memang karakter dari anak muda sekarang yang memiliki partisipasi aktif di politik itu gerakannya sudah bukan lagi ini tanpa menegasikan organisasi ekstra yang di kampus ya, tapi yang kebanyakan sekarang gerakannya itu melalui community. Jadi membangun komunitas gitu. Terus kemudian di momen-momen pemilu kemarin semuanya memiliki kesadaran untuk ini ada momen membangun kesadaran kritis. Banyak banget tuh di Jakarta. Artinya begini, maksudnya gini Mbak, apa yang dibilang Mbak Fula tadi itu bisa nggak sih dikatakan bahwa pemilih hari ini, pemilih tahun 2024 ini sebenarnya sudah cukup rasional? Yang muda loh, yang muda. Yang muda, iya. Kan tadi kita bicara yang muda. Yang muda
Ya kalau hasil survei sih belum sampai 50% juga. Serius? Belum sih. Oh iya, makanya tadi Mbak bilangnya di Jakarta aja. Ya, di Jakarta urban. Ya. Oke. Gitu. Artinya memang saya rasa bahwa ini sebagai perkembangan kedewasaan politik mungkin bagus, tapi juga meninggalkan satu koreksi yang lebar ya. Misal tadi itu misalnya 40% yang belum nyampe 50% bahkan ya. Nah, karena aku berpikiran begini sih Mbak kadang-kadang, jangan-jangan kemudian ketika misalnya anak muda ini dikonstruksi sama media kan, kita nggak tahu ya bahkan banyak yang mengatakan media ini sebenarnya bias ideologi, bias apa dan sebagainya. Maksudnya begini, saya kadang khawatir kalau misalnya mereka terbangun berdasarkan apa yang mereka tonton terus apa dan sebagainya. Kan ada yang bilang juga tuh kebohongan-kebohongan yang dikatakan terus-menerus itu akan jadi kebenaran. Makanya kadang aku melihat media seperti itu sih. Kadang saya berpikir begini, anak muda itu ya jangan kosong-kosong juga ketika melihat media menurut saya. Meskipun itu peran media dalam konteks membangun kedewasaan politik itu sangat besar lah. Nah, aku mau nanya, kira-kira apa yang diperlukan oleh pemilih pemula yang itu tidak ada di masyarakat kota atau masyarakat urban, sehingga kemudian saya menilai kan apa yang dikatakan Mbak Fula ini bagus nih, anak-anak muda yang rasional, mungkin termasuk kita ya, termasuk kita rasional. Tapi gimana ya caranya misalnya mendistribusikan energi positif ini kepada kan Mbak Fula udah sering ke lapangan nih, gimana Mbak? Peluangnya apa, fenomena gimana? Oke. Aku berangkat dari ngambil contoh dari ada satu platform gerakan namanya Bijak Memilih. Tahu nggak? Oke. Itu dibangun atau dibuat oleh 2 perempuan muda yang memiliki privilege pendidikan gitu. Terus dia di Jakarta. Privilege itu kalau di sosmed apa ya, kayak follower gitu ya? Ya, salah satunya gitu. Dan maksudnya secara latar belakang pendidikan mereka juga tinggi gitu. Ada akses belajar ke luar negeri gitu. Nah, 2 orang ini kemudian membangun platform Bijak Memilih. Website yang berisi informasi terkait pemilu, dari informasi soal partai politik maupun juga pasangan calon. Tapi masih yang mereka bangun itu masih dari capres-cawapres saja sama partai politik gitu. Tapi di situ di platform tersebut itu kan ada programnya, visi misi dari setiap calon, bahkan mereka selalu membuat rangkuman di setiap debat. Nah, kemarin aku mencoba mengamati pasti mereka kan kalau habis membuat satu program ada evaluasi. Aku mencoba membaca evaluasi mereka, ternyata yang mengakses platform tersebut itu tidak hanya Jakarta. Meskipun yang didominasi Jakarta, tapi ternyata ada di daerah-daerah lain, gitu. Nah, artinya sebenarnya daerah-daerah lain nih yang tidak tersentuh, gitu kan ibaratnya. Atau jangan-jangan mereka lebih rasional ya? Iya, bisa jadi. Cuman gimana? Mereka akan rasional ketika kita memberikan akses untuk mereka bisa menjadi pemilih rasional. Buktinya Bijak Memilih, meski belum banyak menyentuh daerah-daerah di luar Jakarta atau di luar Jawa, ternyata sudah ada yang dari Sulawesi yang mengakses platform tersebut. Aku baca screenshotan DM-an yang masuk tuh, terima kasih gitu. Gara-gara Bijak Memilih aku jadi bisa memilih gitu. Nah, artinya sebenarnya ketika ada yang mau membangun dan menyediakan akses pendidikan politik lah, baik itu bentuknya kayak yang dibuat Bijak Memilih ataupun kayak kerja-kerja dari teman-teman NGO ataupun mungkin komunitas orang-orang muda yang ada di daerah membangun pendidikan politik untuk anak-anak muda yang ada di daerah, bisa aja mereka menjadi pemilih rasional karena aksesnya ada. Itu yang aksesnya ada kalau ya kita buat. Ya. Itu PR sih, dan itu refleksi aku sendiri gitu, karena aku kan selain kerja di konsultan politik juga kemarin sempat bangun gerakan juga namanya Jubir Warga. Gitu. Ya, jadi bagaimana? Itu memang sasarannya buat pemuda atau gimana? Kita pemuda. Kita ada di 3 kota, Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Jawa Timur kan bisa terbilang ini aku cerita pengalaman. Kita tuh akhir kemarin membuat debat kandidat caleg yang di Jakarta kita sangat mudah. Caleg ya itu. Caleg. Di Jakarta kita sangat mudah menemukan 7 caleg muda untuk kita ajak debat seharian itu mereka datang. Di Jawa Timur susah banget. Itu kenapa? Nah,
Aku juga mau nanya nih soal ini ya nanti ya. Jadi kalau aku tanya-tanya dari teman-teman yang ada di Jawa Timur itu bahkan kesadaran dari calegnya tersendiri itu masih belum belum punya kesadaran bahwa konstituen mereka, anak muda yang banyak ini itu butuh mengenal mereka. Gagasan-gagasan mereka. Butuh mengenal gagasan-gagasan mereka. Itu. Jadi kayak dari 3 kota ini aja dari satu gerakan yang sama tapi punya karakter yang berbeda gitu. Nah, artinya memang menjadi PR kedepannya adalah bagaimana nih yang kayak di Jakarta ini dengan gaya yang khasnya itu bisa kebangun di daerah-daerah gitu. Jadi yang caleg-caleg kayak gitu yang ngebawa program tuh juga jangan cuma yang di Jakarta gitu. Khususnya yang di daerah juga dong. Dan itu tugas mereka utama seharusnya dari partai pendidikan politiknya. Pendidikan politik ya. Oke. Dari parpolnya sendiri juga harus ngasih ke kader-kadernya gitu kan. Gitu kayak kader-kadernya juga dikasih edukasi politik gitu kan untuk bisa membangun politik gagasan gitu kan. Akhirnya ketika mereka melakukan kampanye gitu di 5 tahun ke depan mereka udah tahu gitu mereka mau ngapain. Mbak, ini ada kaitannya sebenarnya dengan yang sampean bilang tadi, dengan yang Mbak Fula bilang tadi itu. Orang NU, Ansor atau apa dan sebagainya ya. Objektif aja, nanti kita kan ngobrol-ngobrol ya. Nanti kalau misalnya nggak perlu diucapkan ya nggak usah diucapkan. Nah, orang-orang NU atau kemudian Ansor itu kan juga ada yang terlibat dalam kontestasi pemilu ini. Bahkan kemudian saling klaim bahwa saya perwakilan NU apa dan sebagainya ya kan, di level pilpres, di level caleg apa dan sebagainya itu kan terjadi. Saya ingin bertanya sebenarnya dari tipologi yang Mbak sampaikan tadi, ada tipologi caleg yang ingin ke bawah diskusi. Ini biar kamu tahu nih ya. Lalu kemudian ada tipologi yang dia tidak membangun ruang-ruang diskusi dengan konstituennya. Kalau caleg-caleg NU, aku nggak tahu ya, nggak tahu Mbak Fula apakah kemudian meneliti itu atau enggak. Di antara 2 karakter ini yang mana kalau misalnya caleg-caleg NU? Enggak harus jawab iya, enggak harus jawab. Enggak harus jawab. Maksud saya enggak harus jawab NU masuk ke karakter 1, NU masuk ke karakter 2. Enggak kan? Maksudnya pasti bervariasi lah. Iya, pasti bervariasi karena lagi-lagi kayaknya mau itu NU ataupun bukan NU, itu lagi-lagi kan bagaimana akses mereka. Kalau orang NU tapi yang ada di kota mungkin mereka akan lebih maju dari segi gaya kampanyenya gitu. Tapi bukan lebih maju, mungkin lebih baru ya. Lebih fresh, ya. Lebih fresh gitu kan. Gitu. Cuman satu hal ya yang sebenarnya orang NU mau itu Ansor ataupun mungkin yang Fatayat kan juga sepertinya ada ya gitu. Bahkan mungkin yang kader IPNU PPNU juga ada gitu. Tapi spesifik berbicara kader-kader NU gitu kan yang aku lihat baik dari teman-teman aku sendiri ataupun ya walaupun kakak angkatmu lah, senior-seniormu lah. Mereka tuh sebenarnya sudah punya basis yang sangat kuat. Gitu. Apalagi ketika yang murni secara struktur juga ada di lembaga-lembaga NU kayak Ansor lah misalkan. Yang berangkat caleg yang berangkat dari Ansor itu pasti sudah punya basis. Bukan yang berangkat dari Ansor sih, maksudnya berangkatnya pasti dari partai. Iya dari partai, tapi punya apa ya, kayak identitas nilai, identitas ini. Nah, sebenarnya kan itu udah satu keistimewaan tersendiri, udah punya basis. Jadi tidak PR-nya adalah tinggal menambah. Menambah itu dengan apa menurut? Nah, jadi basis ini kan tinggal dirawat. Yang sudah ada ini kan tinggal dirawat dengan program lah gitu kan. Dengan program terus tapi jujur ya kalau misalkan dari hasil survei, beberapa kali survei baik dari kantorku ataupun dari lembaga-lembaga survei yang lain, itu kan sebenarnya pemilih kita atau perilaku pemilih itu masih banyak melihat ketokohan secara psikologisnya gitu kan, dari ketokohan terus
visi misi ya mulai ada tapi tidak jadi top mind gitu. Oke. Nah, jadi itu sudah terbangun ketika sudah punya basis aktif di Ansor misalkan. Itu tinggal dirawat saja tuh dengan program-program gitu yang memang lebih dengan mudah. catatan juga mengedukasi ya, Iya, mengedukasi mengedukasi gitu bagaimana caranya. Nah, tapi kan PR-nya adalah bagaimana kita tidak hanya di bubble satu ini gitu kan gitu. Nah ini termasuk kritik ya. Tapi Koreksi siapa mungkin ya. aku ya? Siapa aku sih? Konsultan. Nggak, maksudnya aku tapi spesifiknya sebagai anak muda NU gitu kan ya. Anak muda NU yang juga melihat caleg-caleg yang dari NU agar keluar dari bubble-nya. Karena khususnya ketika melihat basisnya adalah anak muda. Kayak 5 tahun ke depan kan sudah ada satu generasi yang baru lagi kan. Nah artinya tuh gaya-gaya kampanye yang lama itu sudah harus ditinggalkan. Dan tantangan hari ini itu kan banyak banget data yang menjelaskan bahwa tantangan anak muda yang paling utama itu kan soal lapangan kerja salah satunya. Ya, nah kalau baca di Kompas tuh kayak gitu ya. Iya kan, rata-rata lah gitu. Kelas menengah nih PR-nya gitu. Mungkin kalau yang menengah ke bawah itu kan sudah cukup banyak program. Tapi yang belakangan lagi ya kita ini nggak punya insentif nggak sih? Nah aku sepakat sih gitu. Justru kayak kita mulai mencoba menyasar tanpa meninggalkan yang sebelumnya sudah ada gitu. Itu juga merambah ke program-program yang bisa menyasar kelas-kelas menengah khususnya anak muda. Bagaimana agar Indonesia emas itu beneran tidak menjadi yang Indonesia cemas, tapi beneran Indonesia emas gitu. Salah satunya adalah merubah gaya kampanye untuk lebih memasifkan apa yang akan beneran dibawa ke depannya gitu. Ketika sudah sudah memiliki konstituen. Nah, termasuknya kan dari visi misi. Jadi konstituen itu kan biasanya mereka nggak pernah tahu kalau itu bukan dari basisnya ya, gitu. Itu kan nggak pernah tahu. Emang kamu siapa gitu? Aku cuma kenal kamu dari baliho yang itu isinya foto, gambar paku, nama, nomor urut, partai. Tapi kita nggak pernah tahu. Kamu ngapain nih? Kamu mau ngapain kayak gitu. Bahkan mungkin mereka juga nggak pernah lihat secara langsung gitu. Nah itulah diusahakan gitu. Di daratnya itu temui masih cukup tinggi kok gitu perilaku pemilih yang masih senang ketika dikunjungi oleh caleg gitu. Karena itu bisa ada ngobrolnya, bisa saling kenal kayak gitu. Terus di udaranya juga di sosmednya di branding lah gitu. Jadi kan walaupun yang di luar dari kota-kota nih yang ada di daerah-daerah itu kan juga pasti mereka tetap mengakses media sosial kan lah, Facebook gitu. Apa nah, kan. Buat aku jangan karena di basisku nggak ada kok main-main sosmed kayak gitu. Jangan hanya karena mereka nggak main sosmed itu terus kemudian sosmednya off nih, nggak ada informasi apa-apa gitu. Ya di sosmed juga di branding lah gitu, di branding. Tapi brandingnya juga nggak cuma sekedar foto-foto yang ada di baliho terus diupload di sosmed gitu, entah di TikTok atau di Instagram atau apapun itulah. Tapi juga dijelaskan di situ mau ngangkat apa nih gitu. Apalagi kan kayaknya kalau caleg-calegnya masih muda, akses untuk membuat konten itu kan banyak lah. Kita dengan HP sendiri aja bisa bikin konten kan, bikin video, memperkenalkan diri, tinggal ngomong, banyakin konten-konten. Banyak aplikasi yang gratis kok ya. Gitu. Konten-konten pendek aja, nggak usah bikin yang panjang kayak gitu. Pendek aja, berapa menit kayak gitu untuk bisa disebarkan gitu ke konstituen yang di luar bubble-nya itu loh, di luar basis. Kalau yang basis kan udah pasti kenal gitu kan. Tapi kita gimana caranya nyasar yang belum kenal. Gitu. Dan itu mungkin bisa menggunakan tadi yang Mbak Fula bilang soal sosial media atau apa dan sebagainya. Menarik sekali sebenarnya Mbak Fula, tapi berkaitan dengan kelas menengah nanti ini ada bab selanjutnya ini. Nanti ini akan mungkin dengan narasumber yang lain atau di kesempatan yang lain nanti saya akan ngobrol lagi dengan Mbak Fula. Saya tidak akan menyimpulkan, tapi mungkin yang terakhir itu menarik ya. Maksudnya perlu ada pemutakhiran pola kampanye bagi warga NU, karena
konstituen kita besok pasti berubah. Iya. Terutama dalam karakter dari segi mereka komunikasi, dari segi mereka berinteraksi itu sudah pasti berubah. Sehingga pola-pola kampanye itu juga harus diupdate. Iya. Artinya begitu, biar nggak diambil orang. Dan itu kan sebenarnya ada potensi diambil orang juga kan. Betul. Dan sebenarnya kan itu udah bisa dilihat salah satu faktor kemenangan salah satu yang hari ini dari hasil quick count. Itu kan salah satunya basis pemilih mudanya cukup dia merata sih. Kalau aku lihat dari hasil quick count sama exit poll itu sebenarnya merata di semua generasi itu paslon yang ini itu cukup kuat. Tapi paling banyak itu memang di Gen Z. Nah, ya kan itu sudah menjadi salah satu legitimasi bahwa gaya kampanye yang fresh itu mempengaruhi dan itu akan berpotensi tanda kutip memenangkan. Oke. Mbak Fula, ini karena waktunya terbatas ini sebenarnya aku mohon maaf nih Mbak Fula. Tapi aku pengen ini Mbak Fula dari tadi bicara soal perempuan, bicara soal politik, lalu kemudian juga kampanye dan sebagainya ya. Aku mau tahu dong Mbak Fula apa namanya kayak referensi buku atau apa gitu buat saya, buat teman-teman, buat sahabat-sahabat yang nonton di podcast nih. Kayaknya kalau referensi buku malah banyak kan. Apa ya? Kalau perempuan apa kira-kira? Soal gender itu apa kira-kira? Mansur Fakih. Soal gender. Itu awalnya. Ya Mansur Fakih zaman di Jogja gitu bacaannya Mansur Fakih gitu. Tapi aku mungkin ada satu buku yang aku hari ini buku terbitnya kayaknya akhir 2022 deh. Tapi aku sampai sekarang dari beli 2023 aku udah baca 2 kali. Itu apa itu? Kumpulan isai judul. Gak apa-apa aku sebut judul sama penulisnya ya. Ada judulnya itu Tak Perlu Ratu Adil. Itu buku ditulis sama anak muda namanya Edbert Ghani. Itu juga seorang peneliti di CSIS gitu. Terus aku sangat suka tulisan-tulisannya dia karena itu beneran berangkat dari refleksi pengalaman politiknya dia sebagai anak muda. Tapi dari perspektif perempuan enggak atau gimana? Dia sih, umum ya? Itu umum gitu. Itu umum, enggak berangkat dari perspektif perempuan. Tapi untuk kan kebanyakan tuh ketika membaca buku politik itu sangat berat ya. Nah, buku ini itu sangat cocok menurut aku ketika dibaca oleh anak-anak muda gitu yang masih belum terlalu ngerti politik secara teori atau apalagi filsafat politiknya kayak gimana itu kayak kalau pengen belajar politik untuk awal gitu, buku Tak Perlu Ratu Adil ini aku bisa jadiin referensi untuk dibaca banyak orang sih. Siap. Itu buat politik kan aku mau nanya yang perempuan nih soal gender nih. Yang kalau soal gender, aduh masalahnya banyak. Satu yang paling diingat. Satu yang paling diingat. Aku. Gak apa-apa, nggak perlu isi. Misalnya novel ya. Novel. Tapi ini buku lama dan terjemahan. Judulnya Ibunda. Maxim Gorky itu sebenarnya soal. Iya. Jadi itu beneran. Merinding aku nyebut Maxim Gorky itu merinding. kayak mau demo gitu. Ya gak sih? Tapi maksudnya di buku itu novel gitu. Itu menceritakan sosok perempuan di Rusia kalau nggak salah ya. Aku jujur baca buku ini udah lama, tapi itu cukup buku awal-awal aku belajar soal perempuan juga gitu di buku Ibunda ini. Karena itu berangkat dari perlawanan perempuan itu dari pengalaman domestiknya. Siap. Kan kita dari situ. Ya baik Mbak Fula, terima kasih ada 2 buku tuh tadi. Kalau misalnya sahabat-sahabat nggak dengar nanti diputer aja lagi ya. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Fula. Terima kasih sudah datang ke sini. Jangan kapok ya. Nanti sahabat-sahabat juga jangan kapok nonton saya terus di sini ya. Selamat sore dan selamat berbuka bersama orang yang disayangi. Iya.